Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang temuan baru di Mars dan dugaan tentang peradaban di Mars. Temuan baru di Mars. Suatu hari di tahun 2021, seorang penggemar astronomi Afrika Selatan, Mark, dengan serius melihat foto-foto Mars milik NASA. Foto-foto ini diambil oleh satelit pengorbit Mars Reconnaissance Orbiter. Wahana pengorbit milik NASA ini tiba di orbit Mars pada 10 Maret 2006 untuk melaksanakan penelitian ilmiah selama 2 tahun. Setibanya di orbit, wahana ini pun sibuk jepret ke sana kemari dan lebih dari 7 juta gambar definisi tinggi telah dikirim ke NASA. NASA kemudian mengunggah foto-foto ini ke internet untuk dianalisis kawanan astronom dan penggemar astronomi di seluruh dunia. Mark tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh di sebuah foto yang menarik perhatiannya, yaitu foto kandor Kasma di Mars. Konon ada beberapa retakan yang dalam di permukaan Mars di dekat ekuator. Kawanan astronom menyebutnya Valles Marineris, yaitu sistem ngarai yang melintasi permukaan Mars. Ngarai Valles Marineris adalah retakan tektonik raksasa di permukaan Mars yang diperhalus dan diperluas oleh erosi dari angin dan kemungkinan air. Ngarai ini memiliki panjang lebih dari 2.500 mil, 4.000 km, dan kedalaman 5 mil, 8 km, menjadikannya 10 kali lebih panjang dan 5 kali lebih dalam dari Grand Canyon, Arizona. Menurut NASA, jika Valles Marineris ada di bumi, ngarai raksasa itu akan membentang melintasi benua Amerika Serikat dari New York sampai ke California. Apa yang tampak ganjil oleh Mark? Dia melihat ada satu area di sudut kanan atas foto ngarai itu. Terdapat jejak permukaan yang sangat aneh dan tidak terbentuk secara alami, seperti pesawat terbang berbentuk bundar yang terpaksa mendarat di permukaan dengan sudut yang sangat rendah, kemudian meluncur beberapa saat dan meninggalkan bekas yang dalam, lalu meledak, meninggalkan puing-puing melingkar di permukaan. Puing-puing itu tampaknya sebagian besar terkubur di dalam tanah pasir. Diameternya diperkirakan antara 12 dan 15 meter. Mark kemudian mengunggah temuannya ini ke internet dan segera tersebar luas di kalangan penggemar astronomi. Para penggemar Mars pun dengan antusias mengatakan bahwa itu adalah pesawat buatan peradaban Mars. Ini adalah bukti peradaban maju pernah eksis di Mars. NASA pun merespon dengan cepat kali ini dengan mengutus ahli geologi Bob Anderson. Anderson mengatakan bahwa banyak lubang memanjang seperti itu di lembah Mars, dan semua itu merupakan retakan yang terbentuk oleh erosi angin dari batuan sedimen dan batuan vulkanik. Maksud penjelasannya adalah tidak perlu berlebihan dengan pemandangan itu. Namun para penggemar Mars pun tak segan-segan meninggalkan pesan di bawah pernyataan Anderson. Jika itu adalah lubang alami, lalu bagaimana Anda menjelaskan objek berbentuk bundar ini? Anderson yang merasa seakan didesak pun segera menjelaskan. Sederhana saja, itu adalah bentuk dari tumpukan pasir yang tertiup angin. Artinya, itu hanyalah gundukan pasir kecil, tetapi terlihat seperti benda berbentuk piring dari sudut tertentu, dan hanya ilusi optik, kata Anderson. Tapi penggemar Mars justru semakin tidak puas dengan jawabannya. Perdebatan seputar itu pun menarik perhatian seorang ahli astrofotografi bernama Andrew McCarthy. Andrew menganalisis foto itu dengan cermat, kemudian menyimpulkan bahwa objek berbentuk piring dan kawah di belakangnya yang sangat tidak biasa di Mars itu sebenarnya tidak sama, kemungkinan bukan terbentuk secara alami. Lalu, Andrew pun menduga, mungkinkah itu adalah wahana Mars yang dibuang? Karena sejauh ini, manusia bumi telah meluncurkan lebih dari 50 wahana di permukaan Mars, setengahnya langsung jatuh hancur dan dibuang tanpa memasuki kondisi kerja sama sekali.
Wahana penjelajah ini umumnya memiliki penutup isolasi panas dan beberapa di antaranya berbentuk bulat. Mungkinkah benda ini? Tapi yang membingungkan Andrew adalah jika itu hanya perisai panas. Jelas wahana penjelajah itu tidak mampu membentuk goresan yang panjang dan dalam di permukaan Mars. Andrew juga belum bisa menjelaskan asal-usul pesawat yang diduga buatan manusia itu. Jika bukan terbentuk secara alami dan bukan objek yang ditinggalkan penduduk bumi, lalu siapa yang meninggalkannya? Terkait ini, kita bisa membayangkannya sendiri. Saat belum mendapatkan jawaban yang meyakinkan, seorang peneliti Mars bernama George G. Hurst dengan berani dan blak-blakan mengatakan bahwa objek bundar itu mungkin merupakan pesawat luar angkasa prasejarah dari peradaban Mars. Mungkin pesawat itu jatuh saat mendarat ketika Mars dilanda bencana, meninggalkan puing-puing dan goresan di permukaan. Hurst adalah seorang penggemar astronomi dan ahli grafis dan pernah menjadi salah satu anggota tim investigasi independen tentang Mars. Pakar NASA tidak menanggapi pernyataan Hurst yang berani, karena pakar NASA tidak pernah mengatakan ya atau berani mengatakan tidak pada topik yang sangat kontroversial tentang apakah ada peradaban di Mars. Medan unik di Mars. Karena dibandingkan dengan bumi, planet merah Mars sebenarnya adalah planet mati. Permukaan Mars tidak dilindungi oleh magnetosfer dan tidak ada atmosfer. Tetapi para ahli masih belum mengetahui apakah Mars sudah seperti ini sejak miliaran tahun yang lalu atau disebabkan oleh semacam bencana belum lama ini. Dilihat dari fenomena yang diamati sekarang, Mars memang sangat aneh. Pertama, belahan utara dan selatan Mars sangat asimetris. Belahan utara rendah, sementara belahan selatan tinggi. Ketinggian ini bukan hanya beberapa kilometer, tetapi belahan utara yang menempati sekitar sepertiga permukaan Mars seakan telah dilucuti dari lapisan kulitnya. Ketebalan kerak rata-rata hanya 32 km, tetapi belahan selatan yang pada dasarnya merupakan dataran tinggi, ketebalan keraknya justru rata-rata 58 km. Jika dibandingkan belahan utara dan selatan, ketebalan kerak rata-rata berbeda hingga 26 km. Setara dengan apakah jika jarak 26 km ini dipindahkan ke bumi, ini setara dengan belahan utara Mars berada di laut dalam di bawah 1000 meter dari atas permukaan laut, sedangkan belahan selatan berada di kawasan dataran tinggi di atas 1000 meter dari atas permukaan laut. Titik pertemuan kedua medan ini adalah tebing terjal dan batasnya sangat jelas. Sekilas tampak sangat tidak normal. Lalu, apa sebenarnya penyebabnya? Para ahli kemudian mengajukan beberapa hipotesis. Hipotesis tabrakan besar. Pada tahun 2014, ahli geologi Giovanni Leone mengusulkan teori tabrakan benda langit paling umum saat ini. Dia mendapatkan model seperti ini menggunakan simulasi numerik 3 dimensi. Dahulu kala, sebuah benda langit seukuran bulan bertabrakan dengan wilayah kutub selatan Mars. Kolom mantel Mars, sesuatu yang mirip dengan lava, meluap dari posisi utara khatulistiwa dan menutupi seluruh belahan selatan Mars. Setelah magma mendingin dan mengeras, kemudian membentuk dataran tinggi selatan sekarang, sekaligus juga menyebabkan perbedaan ketebalan kerak antara utara dan selatan Mars. Selain itu, tabrakan ekstrim itu membuat inti Mars memanas secara tidak normal dan medan magnet di sekitarnya juga menjadi semakin lemah hingga akhirnya hilang. Mars yang kehilangan perisai medan magnetnya terpapar badai matahari ekstrim yang akhirnya menyebabkan Mars hampir kehilangan atmosfernya. Model tabrakan ini juga relatif lebih baik menjelaskan mengapa sebagian besar kawah Mars terkonsentrasi di dataran tinggi belahan di selatan. Karena ketika benda langit seukuran bulan berada sangat dekat dengan Mars dan melebihi posisi yang disebut batas atau limit Ross,
benda langit itu akan dihancurkan oleh Mars. Kemudian pecahan tersebut akan menghantam permukaan Mars dalam bentuk hujan meteorit karena lokasi tabrakan berada di kutub selatan Mars. Oleh karena itu, secara alami akan ada banyak kawah bekas tubrukan di belahan selatan. Begitu para ilmuwan mendengar penjelasan ini, mereka mendapatkan 3 penjelasan sekaligus, meliputi karakteristik atmosfer, lapisan batuan dan kawah Mars. Toleransi teoritisnya sangat kuat, jadi para ilmuwan pun mengangguk setuju dengan argumen teorinya, demikian juga Haas. Tapi setelah direnungkan kembali, sepertinya ada yang tidak beres. Apa yang salah? Haas sendiri juga belum bisa menjelaskannya saat itu, tetapi ketika dia melihat foto lembah Mars, dia segera mengerti di mana masalahnya. Gletser dan hipotesis banjir besar. Masalahnya terletak pada sistem ngarai tersebut. Banyak ahli geologi sekarang juga percaya bahwa itu bukan medan yang terbentuk setelah magma mendingin. Untuk mengatasi kesalahan ini, tim ilmiah lain mengusulkan teori Gletser pada tahun 2014. Menurut teori Gletser, pernah terjadi peristiwa pencairan gletser dalam skala besar di sekitar lembah Mars. Bentuk medan atau permukaan lembah adalah akibat dari pencairan gletser dan erosi oleh banjir besar. Apa nggak salah ada gletser dan banjir berskala besar di Mars? Apakah ada buktinya? Tentu ada buktinya, karena tim menemukan batu kristal yang mengandung belerang di Mars berjarak 3 hingga 5 km dari lembah. Umumnya, batu kristal semacam ini akan ditemukan di area dataran rendah yang terbentuk setelah penguapan air, tapi tidak seharusnya muncul di posisi setinggi itu. Jadi tim Selby Cole menduga bahwa ini adalah bukti pernah eksisnya gletser di Mars, karena panas bumi dari dinding batu mungkin telah melelehkan es di tepi gletser yang akan bereaksi dengan dinding batu ngarai, hingga kemudian membentuk kristal pada posisi yang relatif tinggi. Pada tahun 2022, wahana atau penjelajah Curong Tiongkok telah menjelajahi dataran luas Utopia Planitia sejak mendarat di planet itu pada Mei tahun lalu. Penemuan baru rover Curong memberikan dukungan yang lebih kuat pada dugaan bahwa banjir prasejarah pernah terjadi di Mars. Dataran Utopia adalah dataran terbesar di dataran rendah utara Mars, membentang lebih dari 3.300 km. Rover Curong menemukan bahwa area ini memang pernah tersapu oleh banjir besar masa silam. Terkait kapan terjadinya banjir besar ini, ada 2 pandangan. Pertama, adalah faksi anamorfisme dari pandangan arus utama dalam komunitas ilmiah. Bencana terkait mungkin telah terjadi sejak lama, ratusan juta tahun silam atau bahkan miliaran tahun yang lalu. Tetapi ada perbedaan pendapat terkait pandangan anaformisme. Ilmuwan dari pandangan katastrofisme, yaitu suatu gagasan bahwa bumi pada masa lalunya telah dipengaruhi oleh berbagai kejadian bencana yang terjadi tiba-tiba dengan cepat dan memengaruhi seluruh bumi. Menurut penelitian Windsor dan Diller, bahwa periode ketika Mars ditabrak paling awal tidak lebih dari 17.000 tahun yang lalu dan paling lambat 6.000 tahun yang lalu. Bisakah dibayangkan bagaimana kondisi planet kita selaksa tahun silam? Ketika Neandertal sedang memandangi langit berbintang di malam hari, Mars bukanlah planet merah yang misterius, tetapi bagaikan bintang seperti safir biru yang tergantung di langit malam. Adapun terkait bagaimana awal mulanya bencana di Mars terjadi antara 17.000 dan 6.000 tahun yang lalu, ceritanya lumayan panjang, jadi saya tidak akan membahasnya di sini. Jika sempat, mungkin tim produksi Mata Ketiga akan mengangkat topik ini di lain waktu. Singkatnya, teori tabrakan plus gletser saat ini pada dasarnya adalah dugaan para ahli tentang penyebab struktur Mars yang unik.
Waktu terjadinya bisa saja sejak zaman purbakala hingga miliaran tahun yang lalu, atau bisa jadi masanya tidak setua itu. Tetapi penjelasan geologis ini mungkin tidak menarik bagi sebagian besar orang. Bagian yang paling menarik dari cerita ini adalah jika memang Mars pernah mengalami bencana banjir seperti bumi, lantas apakah pernah ada peradaban di Mars sebelum terjadinya bencana ini? Setelah Haas melihat foto yang disebutkan di awal cerita terkait di atas, dia pun berdiri dan berkata, seharusnya pernah ada peradaban di Mars, karena benda yang terlihat seperti pesawat yang jatuh ini mungkin berasal dari peradaban Mars prasejarah. Peradaban ini mungkin hancur oleh sebuah planet yang menabrak Mars. Dalam bencana ini, Haas menduga bahwa tabrakan planet mungkin menjadi penyebab banjir prasejarah di Mars. Haas berani berkata demikian karena dia menemukan hubungan yang tak terpisahkan dengan Mars dari peradaban kuno di bumi. Hubungan antara peradaban kuno dan Mars. Sebuah Sphinx berdiri di dataran tinggi Giza di Mesir. Menurut ahli geologi modern, bahwa patung itu dibangun sekitar 12.000 tahun yang lalu. Sphinx versi Mesir adalah Horakti atau Herakti, artinya Horus dari dua cakrawala atau Horus yang bersatu dengan Ra. Horus dewa Mesir kuno terutama disimbolkan dalam bentuk elang. Orang Mesir kuno percaya bahwa raja adalah manifestasi Horus selama sang raja masih hidup. Ia juga merupakan jelmaan dari dewa matahari Ra. Jadi arti Horus di cakrawala berarti dewa matahari terbit di timur. Menariknya, Sphinx disebut Horakti ini, di mana di antara prasasti makam yang ditemukan di Mesir Hulu, Mars juga disebut Horakti, yang memiliki nama yang sama dengan Sphinx atau bintang timur. Nama lain yang diberikan oleh orang Mesir kuno pada Mars adalah Horus merah. Sebenarnya, Sphinx awalnya memiliki lapisan cat merah. Dulunya adalah patung raksasa berwarna merah cerah. Karena itulah, kita dapat melihat bahwa dalam budaya Mesir kuno, konsep Sphinx, Mars, Horus dan merah saling terkait. Mungkin bisa juga dikatakan bahwa Sphinx adalah perwujudan dari Mars. Hal menarik lainnya adalah Mars dalam mitologi India kuno diterjemahkan menjadi Man Lion, Nrsimha dalam bahasa Inggris yang berarti Sphinx. Mengapa dua budaya kuno yang terpisah ribuan kilometer ini memiliki pemahaman yang sama seperti Mars? Bisakah kita berspekulasi bahwa pengetahuan mereka tentang Mars berasal dari sumber budaya yang sama? Pengaruh budaya ini berlangsung hingga masa bangsa Arab menguasai Mesir. Nama Arab yang mereka berikan untuk Kairo, El-Kahira, juga memiliki arti Mars. Dan faktanya, etimologi ini juga berawal dari budaya yang sudah ada di Mesir. Ia menyeratkan hubungan antara Kairo dan Mars. Berdasarkan penelitian tersebut, Haas mencetuskan sebuah ide yang menguras otak. Dia mengatakan bahwa setelah bencana banjir di Mars yang disebabkan oleh tabrakan benda langit, sebagian penduduk Mars lolos dari bencana dan berhasil mendarat di bumi, dan sejak itu meninggalkan beberapa unsur peradaban Mesir kuno. Alasan mengapa Haas berani berkata seperti itu juga disertai dengan bukti tidak langsung lainnya, yaitu penemuan satelit Mars memang rada ganjil. Teka-teki Phobos atau Phobos. Planet Mars memiliki dua satelit alam atau bulan, yakni Phobos dan Deimos. Kedua satelit ini berukuran sangat kecil. Phobos hanya berdiameter 22 km, sedangkan yang lebih kecil Deimos hanya berdiameter 12,6 km. Ini menjadikan keduanya sebagai satelit alam terkecil di tata surya. Kedua satelit ini sangat dekat dengan Mars, terutama Phobos. Jaraknya hanya 6.000 km dari permukaan Mars. Kita kilas balik sejenak ke tahun 1988.
wahana Soviet Phobos 1 dan 2 dikirim ke Mars ketika itu untuk meneliti Mars dan kedua satelitnya. Phobos 1 kehilangan komunikasi dalam perjalanan ke Mars. Phobos 2 berhasil mencitrakan Mars dan Phobos, namun mengalami kegagalan saat akan melepas dua pendaratannya ke permukaan Phobos. Setelah disintegrasi bekas Uni Soviet, sebuah foto dirilis sebelum wahana tersebut gagal menjalankan misinya. Sebuah objek berbentuk cerutu tiba-tiba muncul di foto. Orang-orang pun berspekulasi, apakah benda misterius ini yang menghentikan aktivitas wahana Soviet kala itu? Hal ini masih menjadi tanda tanya hingga hari ini. 10 tahun setelah gagalnya misi wahana Phobos 2 Mars bekas Uni Soviet, misi Mars Global Surveyor berhasil mencapai orbit Mars pada tahun 1998. Misi ini berhasil dan telah menyelesaikan misi pemetaan utamanya pada awal 2001. NASA kehilangan kontak dengan wahana tersebut pada November 2006 pada saat program ketiganya yang diperpanjang. Mars Pathfinder yang mengangkut kendaraan penjelajah robotik Sojourner mendarat di Ares Vallis pada musim panas tahun 1997 dan mengirim kembali banyak citra Mars. Dalam foto yang dikirim kembali oleh wahana tersebut, para ilmuwan tak menyangka akan menemukan objek mirip obelis atau monolit di Phobos. Seperti yang diketahui, bahwa obelis adalah salah satu simbol budaya Mesir kuno. Saat itu, ahli geologi NASA segera menjelaskan bahwa itu hanyalah perspektif yang salah, jadi jangan terlalu dipikirkan. Lantas, benda apa sebenarnya yang terlihat seperti obelis itu? Mungkin hanya kerikil batuan yang jatuh dari gunung terdekat. Tapi pertanyaannya, kerak Phobos sangat halus dan datar, kecuali beberapa kawah kecil, medannya cukup datar, lagi pula tidak ditemukan adanya pegunungan di sekitar objek persegi ini. Di mana gunung yang menjatuhkan batuan kerikil ini? Jadi penjelasan ini terkesan terlalu dipaksakan. Saat itu, ada yang menduga bahwa itu mungkin benda buatan. Tentu saja, NASA bersikeras menampiknya. Itu adalah sepotong batu. Setelah itu, sejak pengamatan bertahun-tahun, banyak ilmuwan meragukan Phobos karena beberapa ahli astrofisika menyimpulkan dari orbitnya bahwa Phobos bulan Mars mungkin berongga karena karakteristik orbitnya yang tidak biasa. Pada tahun 2008, Badan Antariksa Eropa mendeteksi interior Phobos dengan radar penembus tanah dan memastikan bahwa memang ada rongga besar di bawah keraknya. Jika Phobos adalah bola berongga, itu akan sangat mengerikan jika dibayangkan, karena itu mungkin berarti Phobos adalah satelit buatan. Itulah sebabnya Haas berani mengidentifikasi benda misterius yang muncul di foto lembah Mars sebagai benda buatan. Haas kemudian melangkah lebih jauh, mengatakan bahwa jejak peradaban Mars telah ditinggalkan di peradaban Mesir dan India kuno. Api Mars juga merupakan api sumbu peradaban manusia. Jika memang pernah terjadi banjir besar di Mars, maka akan ada bahtera Mars dan akan ada penduduk Mars yang selamat. Apakah mungkin bahwa dulu ada peradaban kuno di Mars? Apakah monolit yang dibuat oleh sebuah peradaban sekarang hilang? Ataukah suatu struktur yang lebih baru? Entahlah, tapi yang pasti hanya Tuhan yang Maha Tahu. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.